Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 8D dan kelas 8E. Hari ini hari Kamis, saya akan review lagi tentang bab posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemarin sudah saya share buku matematika ya untuk dipelajari bagian ini atau bagian posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemarin minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang posisi titik terhadap titik asal maupun titik tertentu. Mungkin masih banyak yang belum paham atau memang ada yang sudah paham. Untuk yang belum paham bisa chat ya, bisa tanya-tanya ke saya, boleh telepon juga boleh, video call juga boleh, silahkan ya. Untuk kelas 8D dan 8E, jangan lupa absen dulu, baru lihat videonya. Nah, nanti setelah lihat video, jika ada tugas, kalian segera mengerjakan, kemudian serahkan ke saya lewat WA, Google Class, maupun yang lain, sesuai petunjuk. Oke. Nah, hari ini kita akan pelajari posisi garis. Nah, ini sudah saya buka di buku BSE yang sudah saya share ya. Ini ada gambar. Nah, ada gambar. Di sini ada beberapa bidang koordinat dengan garis-garis tertentu. Nah, perhatikan. Nah, ini ada yang pertama dulu ya. Ya, perhatikan saya. Nah, ini perhatikan dulu. Di sini ada garis I1, I2, I3, dan I4. Nah, I1, I2, I3, I4 itu kalau dilihat dari bidang koordinat, dia dikatakan sejajar apa tegak lurus menurut kalian? Kemarin pasti yang sudah lihat halaman setelahnya. Nah, dikatakan kalau titik I1, I2, I3, I4 ini ya, garis-garis ini yang lurus. Nah, garis-garis itu saya garisnya tidak lurus. Oke. Nah, ini lurus ya. Itu dikatakan sejajar. Nah, apa? Sejajar terhadap sumbu X. Nah, jadi garis ini itu sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi I1, I2, I3, dan I4 itu dikatakan sejajar terhadap sumbu X. Paham? Oke, saya lanjut ke bidang koordinat yang kedua. Nah, bidang koordinat yang ini ya. Perhatikan. Nah, yang ini perhatikan. Nah, lihat itu ada garis dan M. A ya, yang gambar A ini itu I1 sampai I4 itu sejajar terhadap sumbu X. Sedangkan kalau di gambar kedua B itu M1, M2 sejajar sumbu terhadap sumbu apa? Sumbu Y. Nah, paham? Yang belum paham bisa diulang lagi, bisa tanya. Ya. Nah, kemudian kita cek yang koordinat atau bidang koordinat yang C. Nah, bidang koordinat yang C ini ternyata di sini ada N1 sama N2. Nah, N1 sama N2 itu dia dikatakan apa? Dia tidak sejajar terhadap sumbu X ya, dia miring. Nah, kalau sumbu X gini, kalau sumbu X begini, sejajar itu begini, itu tegak lurus ya. Geser layarnya. Sumbu X kalau sejajar berarti harus sama dengan posisinya sama dengan sumbu X. Paham?
Nah, berarti kalau yang bidang koordinat kartesius yang C ini, garis N1 dan N2 dikatakan apa? N1 dan N2 adalah garis yang memotong sumbu X dan gini ya. Dia kan nggak sejajar, dia langsung motong. Nah, jadi motong sumbu X jadi gini ya, sumbu X dipotong. Kemudian sumbu Y juga dipotong. Nah, berarti N1 memotong sumbu X dan Y. Jadi dan N2 juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Paham? Oke. Kesimpulannya ada di sini. Oke. Nah, ini lihat ya. Garis ini. Nah, kotak yang ini. Ini diperhatikan. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu X adalah I1. Nah, ini I1, I2, I3, dan I4. Yang sejajar dengan sumbu Y M1, M2, M3, dan M4. Nah, kemudian ini ada yang belum kita pelajari. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X itu malah M1. Kalau yang tegak lurus dengan sumbu Y itu I1. Kita kembali ke gambar. Kalau yang memotong bisa ya. Nah, kita bisa kembali ke gambar. Oke, perhatikan gambarnya. Nah, ini lihat ya. Nah, ini adalah yang A. Di sini, ketika ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Nah, ini sumbu Y ya. Nah, berarti dikatakan kalau I1 ini 1. Saya tintanya. Nah, ini berarti kalau I1, I2, I3, I4 itu dikatakan dia tegak lurus terhadap itu berarti kan harus 90 derajat. Kalau memotong, saya ulangi, kalau dia ini ada sumbu Y ya, sumbu Y dipotong dia. Nah, kalau dipotong garis itu berarti memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y berarti dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti dikatakan I1 sampai I4 itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Paham? Biar tambah paham kita ke gambar yang B atau bidang koordinat yang B. Nah, kita perhatikan lagi ya. Oke. Nah, kemudian kita cek yang koordinat B. Di sini ada ini ya, yang B. Jadi garis-garis M1 ini gampangannya dia itu memotong mana? Memotong sumbu X. Nah, berarti dia tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi yang tegak lurus terhadap sumbu X adalah garis M1, M2, M3, M4. Sedangkan yang tegak lurus terhadap sumbu Y adalah I1, I2, I3, dan I4. Nah, silahkan dipahami lagi, jelaskan. Setelah jelas, nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang saya share ya. Nah, untuk saya ulangi lagi. Nah, diperhatikan kesimpulannya untuk bidang koordinat A. Nah, ini ya. Ini untuk bidang koordinat A. Bidang koordinat A yang ini I3, I4 dikatakan sejajar terhadap sumbu X ya.
sejajar terhadap sumbu. Nah, ini sejajar. Dan tegak lurus terhadap sumbu Y, ya. Tegak lurus terhadap sumbu Y, ini tegak lurusnya. Nah, kemudian kita ke bidang koordinat yang B. Masih bayang ya, kalau B ini berarti M1, M2, M3, M4 itu dia sejajar terhadap sumbu Y. Tetapi dia tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, jadi M1 ini itu dia sejajar ya, sejajar sama sumbu X. Nah, kemudian dia tegak lurus terhadap, tadi ini maksudnya sejajar terhadap sumbu Y. Maaf, salah ya. Kemudian tegak lurus terhadap sumbu X. Paham? Sedangkan bidang ini menjelaskan kalau N1 dan N2 itu adalah memotong, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Terima kasih untuk kelas 8D, 8E. Kelas lain yang melihat video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan. Semoga semuanya 100% bisa mengikuti pelajaran secara daring meskipun jarak jauh, bermanfaat. Semoga kita segera bertemu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.